Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bunda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya nak. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN kelas 2 semester 2. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya sayang ya. Tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalaman di tempat bermain bersama Bunda Nur Novitasari. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita masuk di tema 5 ya sayang ya. Tema 5 kita judulnya pengalamanku. Materi inti subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Bermain lebih menyenangkan jika dilakukan bersama teman. Kita dan teman bisa berbeda pendapat. Misalnya, ketika memilih jenis permainan yang akan dimainkan, kita dan teman harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita bisa bermusyawarah untuk menyatukan pendapat. Jika pendapat kita tidak diterima teman-teman, kita tidak boleh bersedih atau marah. Kita tetap bisa bermain bersama. Bermain harus mematuhi aturan agar tidak ada perselisihan. Suasana bermain menjadi terasa menyenangkan. Pengalaman sila pertama Pancasila di tempat bermain. Kita memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah ya. Tidak berbohong dan bermain curang ketika bermain. Mendoakan teman yang sedang sakit. Nah, inilah contoh pengalaman sila pertama Pancasila di tempat bermain ya. Selanjutnya, pengalaman sila kedua Pancasila di tempat bermain. Kita lihat contoh-contohnya ya nak ya. Yang pertama, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Membagi makanan dengan teman. Dan tidak mengganggu teman ketika bermain. Ini adalah contoh-contoh pengalaman sila kedua Pancasila di tempat bermain ya sayangnya. Nah, kita masuk ke sila ketiga. Pengalaman sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, merapikan mainan bersama setelah bermain. Yang kedua, bermain dengan rukun. Dan yang ketiga, bergotong royong dalam menjaga kebersihan tempat bermain. Oke, kita lanjut ke sila keempat ya sayangnya. Pengalaman sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Nah, contoh selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nah, ini adalah contoh pengalaman sila keempat Pancasila di tempat bermain ya sayangnya. Nah, bisa dilihat gambarnya nak ya. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Menentukan kelompok dalam permainan. Sila keempat Pancasila
dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain: yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Dan yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, ini adalah sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain ya sayangnya. Nah, kita masuk ke pengalaman sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Nah, bisa dilihat di tabelnya ya sayang ya. Hak di tempat bermain ialah menggunakan fasilitas bermain di taman. Dan selanjutnya, hak di tempat bermain selanjutnya adalah mendapatkan tempat bermain yang bersih. Nah, kita beralih ke kewajiban di tempat bermain ya sayangnya. Kewajiban kita di tempat bermain adalah merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Dan yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain ya sayangnya. Anak Bunda, sampai di sini materi yang bisa Bunda sampaikan ya sayangnya. Semoga penjelasan dari Bunda bisa dimengerti dengan mudah. Akhir kata, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Bye-bye.